Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran Matematika Wajib kelas 10, masih membahas tentang trigonometri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rumus rasio trigonometri sudut berelasi. Tidak usah berlama-lama lagi karena mungkin nanti di video kali ini akan cukup panjang pembahasannya karena eh, cukup banyak rumus yang harus kita tahu tentang rasio trigonometri sudut berelasi. Nah, ini yang pertama, relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat dikurangi dengan alfa. Ini ada sin 90 derajat min alfa itu sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat dikurangi alfa itu sama dengan sin alfa dan sebagainya sampai kosek kan. Jadi ini kosek ya. Kosekan 90 derajat kurangi alfa itu sama dengan sekan alfa. Tahu kosek ini. Tuh, ini juga. Cot itu sama aja dengan kotan atau CTG. Tuh. Nah, mari kita coba. Di sini ada satu contoh soal hasil dari sin 45 derajat dikali sin 75 derajat sin 30 derajat dibagi sin 30 derajat dikali dengan cos 15 derajat. Tuh, kita coba yang nomor A. Di sini ya. Sin 45 dikali sin 75 dibagi dengan sin 30 derajatnya terus dikali dengan cos 15 derajat sama dengan sin 45. Kita sudah tahu sin 45 itu nilainya adalah setengah akar 2. Nah, bagaimana dengan sin 75? Nah, sin 75 ini kita gunakan rumus ini. Sin, karena sin berarti kita harus pakai yang ini. Dikali sin 90 derajat dikurangi. Nah, 90 derajat dikurangi berapa agar nilainya 75? Nah, 90 derajat dikurangi dengan 15 ya, biar nilainya itu 75. Dibagi dengan sin 30 derajat dikali dengan cos 15 derajat. Cos 30 kita juga tahu nilainya ya. Cos 30 itu nilainya adalah cos 30 itu nilainya berapa? Setengah ya. Nilainya adalah setengah. Karena ini sama, karena ini pembagian dan juga ini sama, maka boleh dicoret. Berarti tinggal akar 2 dikali sin 90 dikurangi 15. Itu berarti rumusnya ini. Cos alfa. Alfanya ada 15, berarti cos 15 dibagi dengan cos 15. Karena ini sama, jadi boleh dicoret sama dengan akar 2. Berarti nilainya adalah akar 2. Satu lagi, ada yang B. Sin 35 derajat itu sama dengan P, maka tentukan cos 55 derajat. Cos 55 derajat sama dengan cos 90 dikurangi berapa agar nilainya 55? Berarti 9 cos 90 derajat dikurangi dengan 35 derajat. Kalau cos berarti hasilnya adalah sin. Berarti ini nilainya adalah sin alfa. Sin 35 derajat. Sin 35 itu sama dengan P. Maka nilainya adalah P. Itu untuk relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat dikurangi dengan alfa.
Selanjutnya di sini ada relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat ditambah dengan alfa. Sin 90 derajat ditambah dengan alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sin alfa dan sebagainya sampai kosekan 90 derajat ditambah dengan alfa sama dengan negatif sekan alfa. Nah, kita karena di sini ada banyak banget contohnya, kita akan bahas beberapa contoh soal saja. Yang pertama ada sin 120 ya. Sin 120 derajat. Sin 90 derajat ditambah dengan berapa agar jadi 120? Ditambah dengan 30 derajat ya. Maka hasilnya adalah cos. Cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu berapa? Setengah akar 3. Kalau lupa silahkan lihat di tabel yang sudah saya minta untuk di screenshot, di save atau ditulis kembali di buku kalian masing-masing pada 2 video sebelumnya. Tuh, untuk yang soal A, kita coba ke soal B. Yang B itu ada cos 135 derajat. Jadi ini cos 90 derajat ditambah dengan berapa agar menjadi 135 tambah dengan 45 ya. Tambah dengan 45 derajat. Cos berarti ini. Cos sama dengan negatif sin alfa. Berarti ini min sin 45 derajat. Min sin 45 itu nilainya adalah setengah akar 2. Sekarang masuk ke yang C, satu lagi. Ada tan 140 derajat. Rumusnya adalah ini, berarti tan 90 ditambah dengan berapa ya? Biar jadi 140 ditambah dengan 50 sama dengan tan, berarti nilainya adalah min kotangen kotangen alfa, min kotangen 50. Tuh, karena ini nilainya nggak ada di tabel, maka kita sampai di sini dulu. Itu untuk relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat ditambah dengan alfa. Selanjutnya yang ketiga ada relasi sudut alfa dengan sudut 180 derajat dikurangi dengan alfa. Kalian bisa lihat di kotaknya itu nilainya sin 180 min alfa itu sama dengan sin alfa sampai kosekan 180 derajat min alfa sama dengan kosekan alfa. Tuh, mari kita coba sin 120 berarti ini sin 180 dikurangi dengan berapa biar jadi 120 dikurangi dengan 60. Maka nilainya adalah sin 60 yaitu setengah akar 3. Karena ini tadi kan ada yang sama-sama ya, rumusnya. Jadi misalnya rumus nomor 1 dan rumus nomor rumus nomor 2 dan juga rumus nomor 3 itu kalian boleh pilih salah satu untuk digunakan gitu. Karena ini sama-sama berada di kuadran kedua. Itu ya. Terus yang B itu ada cos 180 dikurangi dengan 135. Berarti sama aja dengan 180 kurangi 45. Ini nilainya adalah cos 45. Ingat karena di sini ada negatif, berarti ini juga ditambah negatif. Berarti min setengah akar 2. Nah, seperti itu untuk
rumus yang ketiga ini. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang keempat. Rumus yang keempat, relasi sudut alfa dengan sudut 180 derajat ditambah dengan alfa ini berada di kuadran ketiga ya. Berarti contohnya yang pertama adalah cos 210 derajat. Jadi cos 180 ditambah dengan berapa biar jadi 210 tambah dengan 30 ya. Berarti ini nilainya adalah karena cos di sini negatif, kalau di sini hasilnya juga negatif. Min cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Tinggal tambahin negatif aja. Tuh yang B. Misalkan di sini ada sin 225 derajat, maka nilainya adalah sin 180 ditambah dengan 45 ya. Sama dengan negatif sin 45. Ini negatif setengah akar 2. Contoh yang C dan D bisa kalian coba kerjakan sendiri untuk melatih apakah kalian sudah bisa atau belum gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke yang kelima, relasi sudut alfa dengan sudut 270 derajat dikurangi dengan alfa. Ini juga masih di kuadran ketiga. Jadi rumus nomor 4 dan rumus nomor 5 itu bisa kalian pilih salah satu. Kalau gunakan rumus keempat boleh, gunakan rumus kelima juga boleh. Tuh. Yang pertama ada cos 210. Di rumusnya adalah cos 270 dikurangi dengan 60, gitu kan? Sama dengan min sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3, berarti min setengah akar 3. Misalkan lagi yang B, sin 225. Dan ini bisa kalian bandingkan dengan slide sebelumnya yang rumus nomor 4, apakah nilainya itu sudah sama atau belum. Karena sama, berarti kan kalian boleh memilih salah satunya. Sin 270 dikurangi dengan berapa? Biar jadi 225. Dikurangi dengan 45. Nah ini min cos. Min cos 45. Berarti min setengah akar 2. Nah itu untuk contoh A dan B. C, D, E bisa kalian coba sendiri di buku kalian untuk mengetahui seberapa pahamkah kalian dengan materi relasi sudut ini. Yang keenam ada relasi sudut alfa dengan sudut 270 derajat ditambah dengan alfa. Nah ini berarti berada karena 270 plus berarti itu berada di kuadran keempat. Sin 315. Sin 315 sama dengan sin 270 ditambah ya benar ya 270 ditambah berapa biar jadi 315. Ayo berapa? Ditambah 45 ya. Karena sin nilainya adalah min cos berarti ini min cos 45. Min setengah akar 2. Selanjutnya yang B. Ini adalah cos 300 derajat. Cos 270 ditambah dengan 30 ya. Karena cos itu adalah sin. Berarti ini sin 30 sama dengan setengah. Tuh. Satu lagi. C. Tan 330 sama dengan tan 270 ditambah dengan 60 ya. Maka nilainya adalah min kotan. Min kotan 60. Nah, nilai dari kotan 60 itu berapa?
sepertiga akar min sepertiga akar 3 karena ada tambahan minnya di sini. Itu untuk sudut relasi sudut alfa dengan sudut 200 derajat ditambah dengan alfa. Nah, relasi nomor 7, relasi sudut alfa dengan sudut 360 derajat dikurangi dengan alfa atau sudut negatif. Di sini bisa kalian lihat ada 2 kotak gitu ya, sin 360 derajat kurangi dengan alfa sama dengan min sin alfa, atau sin negatif alfa itu sama dengan min sin alfa, jadi sama saja kalau misalnya nanti ada sin min 30 derajat, berarti itu sama dengan ini. Misalkan ada ini ya, sin min 30 derajat, maka nilainya sama dengan min sin 30. Kalau ini berarti misalkan ada cos min 30 derajat, maka nilainya sama dengan cos 30. Ya, jadi menyesuaikan ininya saja. Gitu. Nah, ini contoh yang pertama, sin 315. Sin 315 itu berarti sin 360 dikurangi berapa biar jadi 315 dikurangi dengan 45 derajat. Nilainya adalah min sin 45. Min setengah akar 2. Itu cos 300. Jadi cos 360 derajat dikurangi dengan 60 ya. Berarti nilainya adalah cos alfa. Cos 60 sama dengan setengah. Satu lagi tan 330. Berarti ini tan 360 dikurangi dengan 30. Nilainya adalah tan itu negatif tan. Negatif tan 30 derajat. Tan 30 nilainya adalah akar 3 ya. Ini negatif akar 3. Nah, itu. Yang D bisa kalian coba sendiri nanti di rumah. Di buku kalian masing-masing. Nah, dari 7 rumus tadi bisa kita simpulkan bahwa sebelum kita simpulkan, saya ingin kalian mengingat dulu, ini kan kuadran 1. Ini kuadran 2. Ini adalah kuadran ketiga. Ini kuadran keempat. Tuh ya. Di kuadran pertama, yang positif itu apa saja? Ingat, kita punya singkatan. Kotansial. Tuh ya. Ini kuadran keempat, ini kuadran ketiga, ini kuadran kedua, ini kuadran ke-1. Berarti di sini al positif. Di kuadran kedua berarti ada sin dan juga kosek. Ini positif. Di kuadran ketiga ada tan dan juga kotan. Ini positif. Di kuadran 4 berarti ada cos dan juga sek yang positif. Itu. Selanjutnya, kita bisa simpulkan dari banyaknya rumus yang banyak tadi ya. Bisa disingkat menjadi, karena kalau di kuadran 1 itu kita sudah tahu nilainya berapa saja, sudah pernah saya kasih di tabelnya untuk kuadran kedua, ketiga, dan 4 ini terutama.
Jadi bisa kita singkat untuk kuadran kedua itu kita gunakan rumus 180 dikurangi dengan alfa. Terus kuadran ketiga itu bisa kita gunakan rumus 180 ditambah dengan alfa. Dan yang terakhir kuadran keempat itu berarti bisa kita gunakan rumus 360 dikurangi dengan alfa. Gitu. Paham ya? Ini coba saya pindahkan ke sini biar lebih mudah. Kalau di kuadran kedua kita gunakan 180 dikurangi dengan alfa. Kalau di kuadran ketiga itu kita gunakan 180 ditambah dengan alfa. Kalau kuadran keempat itu adalah 360 dikurangi dengan alfa. Contohnya, penggunaannya jadi seperti ini. Sin 225 derajat ya. Sin 225 itu berada di mana? Apakah di kuadran 1? Apakah di kuadran kedua? Apakah di kuadran ketiga? Apakah di kuadran keempat? 225 itu di kuadran ketiga. Berarti yang kita gunakan adalah rumus 180 ditambah dengan alfa. Maka di sini sin 180 ditambah dengan berapa biar jadi 225? Ditambah dengan 45. Sama dengan sin 45. Ingat, di kuadran ketiga yang positif itu adalah tan dan kotangan. Maka sin di sini nilainya adalah negatif. Maka sin 225 nilainya adalah min setengah akar 2. Nah, seperti itu cara menggunakan rumus yang ini. Daripada kalian menggunakan rumus yang banyak-banyak tadi, di sini sudah kita simpulkan ada 3 rumus untuk kuadran kedua, ketiga, dan juga keempat. Kita gunakan 180 min alfa, 180 plus alfa, dan juga 360 min alfa. Selanjutnya, contoh yang kedua, misalkan di sini ada kotangan. Ada kotangan. Kotangan 330 derajat. Nah, 330 derajat itu berada di kuadran berapa sih? Berada di kuadran keempat. Ya, karena di kuadran keempat nilai kotangan itu juga negatif, berarti nanti hasilnya juga akan negatif. Kotangan kuadran keempat rumusnya adalah 360 dikurangi dengan berapa biar jadi 330? Yaitu dikurangi dengan 30. Ingat, di kuadran keempat, kotangan adalah nilainya negatif. Berarti min kotangan 30. Nilainya berapa? Kotangan 30. Akar 3, berarti nilainya adalah negatif akar 3. Nah, itu adalah sudut-sudut berelasi di berbagai kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan juga kuadran keempat. Silahkan ditonton ulang videonya apabila masih bingung, terutama pada kesimpulan ini, karena di sini kita bisa mempersingkat banyaknya rumus yang sudah saya paparkan tadi.
wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.